Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Kembali lagi bersama saya Bang Acan di Bang Thoyib Auto Channel. Kangen gak nih sama Bang Acan? Oke ya, kali ini saya akan membahas bagaimana pentingnya memilih oli yang dibutuhkan kendaraan, dan kita akan membahas sedikit spek oli itu sendiri ya, oke? Nah, buat teman-teman nih yang belum subscribe, jangan lupa kunjungi terus channel ini, dan juga jangan lupa juga ketik tombol klik, like, komen, dan subscribe ya untuk memberikan dukungan untuk channel ini. Oke? Cayo! Oke, yang akan kita bahas pertama itu adalah fungsi oli mesin. Tahu nggak nih guys? Membeli oli mesin mobil yang tepat dapat memperpanjang usia komponen dalam mesin tersebut. Oli mesin mobil atau minyak pelumas mesin itu bentuknya cairan yang berfungsi untuk merawat seluruh komponen dalam mesin dan bisa menambah umur mesin itu sendiri. Lapisan-lapisan dalam oli yang bagus berfungsi untuk mencegah gesekan antar logam komponen mesin, menghindari keausan, melindungi komponen dari karat, dan membersihkan dinding mesin. Jadi, pilihlah oli yang sesuai dengan spek kendaraan Anda, oke? Oke, tips yang kedua, kita pilih tingkat kekentalan oli atau SAE, Society of Automotive Engineer. Oke, tentunya tingkat kekentalan oli mesin juga merupakan ukuran kekentalan pelumas untuk mengalir pada sela-sela komponen yang dinyatakan dalam nomor-nomor SAE, yaitu Society of Automotive Engineer. Semakin besar angka SAE tersebut, mengartikan pelumas tersebut lebih kental. Nah, kekentalan di mobil mesin berpengaruh terhadap performa, karena oli yang baik adalah oli yang mempunyai kekentalan atau memiliki daya tahan terhadap suhu rendah dan suhu tinggi. Contohnya seperti ini. Ya, untuk oli ini speknya 5W30. Itu olinya dia cair. Cocok untuk kendaraan-kendaraan untuk mobil sport yang membutuhkan tenaga yang lebih kencang. Nah, untuk yang berikutnya ini ada 15W40. Nah, ketika kekentalannya dia lebih kental dari yang tadi. Ini 15. Nah, cocok untuk yang mobil untuk angkut-angkut yang agak berat-berat dikit gitu. Seperti ini dia 15 juga, dan juga ini ya 1040. Yang ketiga, sertifikasi oli. Nah, selain SAE, ada lagi nih yang harus teman-teman perhatiin dalam memilih oli. Oke, hal tersebut adalah sertifikasi yang dimiliki oleh beberapa badan yang menaungi oli mesin, seperti ada API, ACA, ILS, AC, dan JASO. Nah, seperti di tangan saya ini ya, ini adalah API service. Nah, API-nya di sini ada SN, oke, dan juga misalnya di sini, ya, di sini ada SL. Nah, di sini API service-nya semakin tinggi dia nilai oktannya dari K, L, M, N, O, P, Q, dan seterusnya, itu dia semakin bagus. Dia menandakan dia mungkin di kelas-kelasnya. Ya, mungkin itu sama saja. Tapi di setiap oli itu ada tingkat-tingkatannya atau kelas-kelasnya. Nah, contohnya di mobil diesel juga nih berbeda. Di sini API service-nya adalah C. Nah, untuk yang solar atau diesel itu dia C, dan kalau bensin dia S. Ya. Nah, kalau di sini dia ada bisa untuk S dan C. Berarti menandakan dia bisa dipakai di mobil solar atau bensin. Oke, yang keempat, tanda-tanda yang umumnya dijadikan patokan oli mesin mobil perlu diganti. Seperti yang kita sudah jelaskan, oli memiliki fungsi yang penting dalam pelumasan mesin. Dan juga perlu kalian ingat, oli mesin juga memiliki masa berlaku. Nah, jika oli mesin mobil sudah melewati batas masa berlakunya, maka kinerja oli akan berkurang dan juga bisa berbahaya untuk mobil tersebut. Maka dari itu, ada 5 tanda nih yang akan saya jelaskan yang umumnya dijadikan bila oli mesin perlu diganti. Ya, tanda yang pertama yaitu lampu indikator di dashboard menyala. Pada instrumen di dashboard mobil terdapat banyak sekali lampu indikator, dan semua lampu indikator tersebut akan menyala beberapa saat kunci kontak on. Salah satunya nih, lampu indikator oli mesin mobil.
Indikator ini berbentuk seperti corong oli dengan tetesan oli berwarna kuning. Jadi untuk teman-teman, jika melihat tanda itu, berarti langsung cek oli mobilnya apakah kurang atau jangan malah habis nih karena lupa untuk servis. Yang selanjutnya, tanda yang kedua, yaitu mesin terdengar kasar ketika menyala. Hal ini disebabkan oleh kemampuan oli yang menurun, sehingga menyebabkan bunyi berisik pada saat mobil dihidupkan. Tanda yang ketiga yaitu oli mesin mobil berwarna hitam pekat. Oli yang sudah terkontaminasi panas akan berubah warnanya menjadi lebih gelap dan hitam dari warna aslinya, yaitu coklat kekuningan. Hati-hati teman-teman, jika oli sudah berubah warna seperti ini harus segera diganti agar mesin nggak rusak terkena gesekan-gesekan yang terjadi di dalam mesin. Oke, selalu jangan lupa untuk ganti oli. Tanda yang keempat yaitu asap mobil berwarna. Asap mobil yang normal itu tidak berwarna alias transparan. Kalau asap benar sedikit berwarna, bisa jadi itu berasal dari oli yang menguap dan ikut terbakar dalam ruang bakar dan menyebabkan asap yang keluar berwarna putih dan lumayan banyak. Ya, tanda yang kelima yaitu mesin menjadi tidak responsif. Tugas oli itu ya pastinya itu glue mesin dan juga sebagai lapisan antar komponen dalam mesin. Sifat oli licin dan juga membuat semua komponen dalam mesin menjadi sangat ringan jadi untuk bergerak. Sehingga tenaga yang dihasilkan pun dan juga pembakaran mesin bisa sepenuhnya dikonversi untuk menggerakkan roda dan menjadi tenaga untuk kendaraan di jalanan. Nah, contoh tidak seperti ini. Ini tarikannya sangat berat dan juga tidak responsif. Sudah kita injak gas masih saja lambat. Ya, begitulah. Oke. Ya, jadi gimana? Sudah paham kan teman-teman dengan tips sederhana cara memilih oli mesin yang dibutuhkan untuk kendaraan teman-teman. Dan jangan lupa untuk ikuti terus channel ini dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk orang banyak. Dan jangan lupa ya untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalam, dadah.